Kamu tahu nggak Ren? Yusuf mantan aku waktu SMA dulu. Iya tahu Ren, kenapa? Dia DM aku di Instagram. Terus aku kayak salting banget gitu loh. Sumpil. Kamu tahu Dika? Iya aku tahu, kenapa? Dia juga DM aku di Instagram. Dika yang mantan kamu itu kan? Yang ganteng banget itu kan? Iya Rin, ya jadi aku ladenin deh. Aku juga. Cowok-cowok pada kenapa sih datang pas kita lagi kesepian? Ini mas tas kerja kamu. Iya Rani, makasih. Ibu, nanti pulang sekolah Nina mau roti bakar ya. Iya Nina, nanti Bu bikinin ya. Kamu mau makan apa mas pulang kerja? Apa aja deh, aku mah seadanya aja. Ya udah kalau gitu, nanti kamu nggak lembur kan? Enggak kok, nanti aku pulang kerja sekalian jemput Nina aja ya. Iya mas, aku tunggu di rumah ya. Ya udah ayo Nina, kita berangkat, nanti kamu telat. Nina sama Ayah berangkat dulu ya Bu. Iya, hati-hati ya mas, Nin. Ya, sepi deh di rumah. Tiap hari begini-begini aja di rumah. Kalau nggak kamar ya dapur. Aku pengen kerja malah nggak dibolehin sama Mas Syafiq. Update status dulu Sepi banget deh tiap hari ngurus rumah doang kerjaannya. Pengen dia punya kegiatan lain. Kira-kira apa ya? Nah udah deh update-nya. Nanti juga banyak yang DM. Jadi rame lagi deh HP aku. Aku ngerasa punya teman kalau lagi main Instagram aja. Hai, masih ingat aku gak? Hah? Dika? Oh my god. Halo Rani, Halo Dika. kamu apa kabar Rani? Aku baik-baik aja Dika. Kamu apa kabar? Aku juga baik-baik aja Rani. Kamu di mana sekarang? Aku di Jakarta. Kamu di mana? Aku juga di Jakarta. Wah, sama ya kita. Kapan-kapan bisa dong kita ketemu. Bisa dong Dika, kenapa enggak? Ya udah Rani, aku minta nomor kamu dong. Boleh Dika, catat ya 0838 2409 8654. Jangan lupa call me ya Dika. Oke, nanti aku telepon kamu ya. Ya udah, aku lanjut kerja dulu. Iya Dika, kamu kerjanya hati-hati ya. Oke Rani. Kok aku salting ya? Apa jangan-jangan aku masih suka sama Dika? Kayaknya iya deh, aku pertama kali jatuh cinta sama Dika. Kamu tahu nggak Ren? Yusuf mantan aku waktu SMA dulu. Iya tahu Ren, kenapa? Dia DM aku di Instagram. Terus aku kayak salting banget gitu loh. Sumpil. Kamu tahu Dika? Iya aku tahu, kenapa? Dia juga DM aku di Instagram. Dika yang mantan kamu itu kan? Yang ganteng banget itu kan? Iya Rin, ya jadi aku ladenin deh. Aku juga. Cowok-cowok pada kenapa sih datang pas kita lagi kesepian? Hahaha, udah nggak apa-apa buat temenin kita. Lagi juga suami sama anak kita kalau pada berangkat sekolah sama kerja kan, kita di rumah sendirian. Hitung-hitung buat temenin kita juga kan? Iya kan, aku juga mikir gitu Rina. Kita bisa nggak sih double date tapi bukan sama suami kita? Iya asik banget kayaknya. Nanti kita sewa villa berempat ya, barbekyuan di sana, karaokean. Ikan seru banget kayaknya Rina. Ayolah kita atur jadwalnya. Tapi jangan sekali ketemu aja ke villa. Kita ketemuan ajak mereka makan dulu. Abis itu rencanain ke villa deh. Iya boleh Ririn. Nggak sabar deh kita jalan-jalan berempat. Haha, kayak dulu waktu masih gadis ya, janjian sama pacar masing-masing. Iya kan, kita ngerasain butterfly era lagi. Nggak sabar deh. Hahaha. Ibu, kemarin sore kemana? Kok waktu Nina sama Ayah pulang ibu gak ada di rumah? Oh iya, ibu lupa ngabarin. Ibu ke coffee shop sama teman ibu, sama tante Ririn. Nina tahu kan? Iya Nina tahu Bu. Kok gak nunggu Nina pulang dulu? Nina kan mau ikut. Iya Nina, nanti kalau ibu mau pergi lagi sama tante Ririn, Nina ikut ya. Iya Bu. Kamu terserah mau gak kemana-mana kan? Enggak kayaknya mas. Kenapa mas? Iya, temen aku kalau jadi mau main ke rumah. Hah? Berapa orang mas? Siapa aja? Sedikit kok, paling cuma si Doni sama Joko. Oh ya udah, nanti kamu kabarin aja ya. Nanti aku siapin makanan sama cemilan buat teman-teman kamu. Jangan ngabarin dadakan ya. Iya Rani. Ya udah, kalian cepetan makannya. Takut kesiangan berangkatnya. Ayo Nina berangkat. Iya ya Ibu, Nina sama Ayah berangkat dulu ya. Iya sayang, hati-hati ya. Aduh, aku udah berapa lama ya nggak olahraga? Hah? Serius? Iya serius, lihat nih badan aku udah mulai berisi. Iya sih, udah kelihatan banget. Yaudah mulai sekarang kamu harus rajin olahraga ya. Aku temenin, kan udah lagi deket juga sama Dika. Biar Dika beneran tertarik sama kamu. Iya Rin, nanti kalau ketemu Mas Dika, aku kan jadi masih cantik, masih kelihatan segar. Padahal mah udah punya anak satu. Hahaha. Iya, aku juga mulai nge-gym lagi karena deket lagi sama Yusuf. Walaupun kita udah berumur, tapi kan badan harus tetap kelihatan bugar. Hai Rani. Dika, kok ketemunya di tempat kayak gini sih? Emang kenapa?
Ya kan aku mau olahraga, nanti aku jelek, keringetan, bau deh. Ya enggak dong, kamu tetap cantik di mata aku. Cielah, lagi kasmaran, gak mau aku ganggu ah. Ih, Ririn mau kemana? Udah biarin, kita jadi bisa ngobrol berdua. Nanti aja ngobrol berduanya, kalau aku lagi dandan cantik. Jangan di tempat kayak gini, buluk banget lihat ini, hahaha. Udah gak apa-apa sih, kita kan udah lama gak ketemu. Masa sekalinya ketemu begitu? Bisa-bisanya kita ketemu gak sengaja begini, di tempat kayak gini. Nanti rencanain ketemu lagi. Tapi kamu janji ya, dandan yang cantik. Iya Dika, aku janji. Ya udah yuk, kita nge-gym dulu. Aduh, kemana sih Rani? Udah jam segini belum pulang juga. Gak biasanya nih dia kayak begini. Mas Syafiq, kok belum tidur? Dari mana aja kamu Rani? Nih lihat, aku habis nge-gym mas. Tumben banget kamu nge-gym. Habis kerasukan setan apa? Ih ya ampun mas Syafiq, kok ngomongnya begitu? Emang gak suka kalau aku olahraga? Kan biar badan aku tetap bagus, biar tambah seksi. Ya, kamu ngapain nge-gym sampai malam gini? Ya nggak tahu, aku kan ikut Ririn aja. Dia nyewanya berapa jam aku nggak tahu. Kamu ingat gak semalam aku ngomong apa? Ngomong apa ya mas? Kamu lupa, aku bilang teman-teman aku mau main ke rumah. Kamu udah janji nyiapin makanan buat mereka, tapi kamu malah pergi, gak tahu kemana, sampai malam kayak gini. Aduh mas, aku lupa. Aku minta maaf ya mas. Terus tadi teman-teman kamu gimana? Jadi pada kesini? Ya jadilah, kamu apa-apaan sih? Kamu gak biasanya loh kayak gini. Gak biasanya juga pergi-pergi gak izin sama aku. Iya mas, maaf. Tadi Ririn ngajak aku ngedadak banget. Jadinya aku gak sempat ngabarin kamu deh. Awas ya kamu, kayak gini lagi aku selidikin kamu. Ya ampun mas, aku baru sekali nggak ada di rumah. Kamu sampai segitunya sih? Udahlah gak penting, aku mau tidur aja. Aduh, kok aku takut ketahuan ya. Jadi serba salah gini deh ah. Udahlah, aku istirahat dulu. Kok kamu bisa-bisanya sih ketemu aku? Iya dong, bisa. Kan urusan rumah udah selesai. Suami sama anak aku juga udah pada berangkat. Tapi sekarang kan udah sore Ran. Udah nggak apa-apa dik. Aku pengen ketemu sama kamu. Aku pengen refreshing. Kalau mau refreshing mah jangan di coffee shop Ran. Terus di mana dik? Ayo kapan-kapan kita nginep di hotel sambil jalan-jalan. Wah, kedengeran asik banget dik. Aku mau. Mau kapan? Kalau 2 hari lagi gimana? Kan hari Minggu tuh. Jadi aku agak tenang buat tinggalin rumahnya. Suami sama anak aku kan lagi libur. Nah, boleh tuh. Ya udah, minggu besok ya. Iya Dika, makasih ya kamu udah mau nemenin aku terus. Semenjak kenal sama kamu, rasanya hidup aku lebih berwarna. Kamu mau ngajak aku pergi, nemenin aku kemana-mana. Hehehe. Perasaan aku gak pernah hilang sama kamu Ran. Aku masih sayang sama kamu. Kamu juga harus temenin aku terus ya. Iya Dika, aku bakal temenin kamu terus. Aku bosan banget sama Mas Syafiq sebenarnya. Dia selalu sibuk kerja. Kalau libur gak pernah diajak kemana-mana. Maunya di rumah terus. Sedangkan aku pengennya jalan-jalan gitu Dik. Ya udah, sekarang kan ada aku. Jadi kalau mau kemana-mana ajak aku aja ya. Aku siap 24 jam sama kamu. Coba dulu kalau kita nggak LDRan. Pasti kita udah nikah ya Dik. Loh, malah kamu yang nikah duluan ya. Ya kan kalau aku tahu kita bakal ketemu lagi, aku mending nunggu kamu aja Dik. Daripada buru-buru nikah begini tapi aku nggak bahagia. Hehehe, ya mungkin kita dipertemukan lagi karena kita jodoh kali. Ih, kalau aku cerai sama suami aku, kamu mau nggak nikahin aku? Kok kamu jadi nawarin diri gitu ke aku sih? Kan harusnya yang ngomong gitu aku. Ngomong apa? Kalau kamu cerai sama suami kamu mau gak nikah sama aku? Mau kok. Ih, dasar, kamu jebak aku ya. Iya. Udah malam kamu begini. Kamu kemana aja? Sekarang malah dandan cantik begini. Iya mas, namanya juga pergi sama teman-teman. Ya harus rapi dong, harus cantik. Siapa sih teman kamu sampai sering banget ngajak kamu keluar malam-malam begini? Biasa mas, si Ririn. Temen aku siapa lagi sih kalau bukan dia? Bukannya Ririn punya suami ya? Kok dia bebas juga? Iya mas, suaminya nggak pernah ngelarang dia kemana-mana. Dan mama siapa mas? Mana ada suami kayak gitu Ron? Itu namanya suaminya gak peduli, gak sayang sama istrinya. Ya enggak dong mas, itu namanya suaminya yang sayang. Gak ngebiarin istrinya di rumah doang. Maksud kamu juga pengen bebas kayak Ririn? Iya dong mas, emang kenapa? Nggak boleh? Ya gak boleh Ron, kamu tuh punya suami, kamu punya anak. Gak pantas kamu ngomong gitu. Hidupmu tuh sudah ada aturannya Roni.
Padahal Nina tuh udah besar mas, udah bisa aku tinggal-tinggal. Tapi kenapa sih kamu kalau aku pergi-pergi kamu tuh kayak gitu, kayak nggak suka gitu? Jelas aku gak suka Ron. Kamu pergi gak izin dulu sama aku. Main pergi-pergi aja. Ya namanya aku pergi dadakan mas, aku nggak sempet ngabarin kamu. Sampai segitunya gak bisa ngabarin aku ya. Iya mas, sampai segitunya emang. Kamu tuh udah berani ngelawan aku ya. Udah bukan Rani yang aku kenal. Apaan sih mas? Udah ah, aku mau tidur. Aku belum selesai ngomong Rani. Yang ini mau, kita udah seharian jalan-jalan, tapi belum nemu hotel yang kamu mau juga. Oh, ini sih kayaknya bangunannya oke, tapi aku nggak tahu deh kamarnya gimana. Ya kita gak boleh lihat kamarnya dulu, kan terserah dikasih sama resepsionisnya. Apa mau ini aja? Terserah kamu deh, aku udah capek banget dari tadi nyari-nyari hotel, gak dapet-dapet. Maaf ya Dika, aku kalau tidur emang agak susah, harus lihat dulu kebersihannya. Dari tadi yang kita lihat tuh hotel bintang 5 terus, gak mungkin kebersihannya agak terjaga Rani. Iya Dika, aku paham, tapi Nina, Siapa Rani? anak aku Dik. Ya udah angkat dulu. Halo Nina, iya ada apa? Ibu di mana? Ibu lagi di luar sama Tante Ririn. Kenapa nak? Ibu nggak bohong kan? Ya ampun, enggak lah. Tante Ririn tadi nelpon Nina, nanyain ibu di mana. Katanya HP ibu nggak bisa dihubungin. Aduh, bodoh banget sih, nggak bilang dulu sama si Ririn. Halo Bu, halo. Iya nak, ada apa? Ibu bisa pulang nggak? Ayah lembur. Nina sendirian di rumah Bu. Nina takut. Hah? Ayah lembur? Kok nggak bilang sama ibu sih? Ya aku nggak tahu Bu, mungkin dadakan. Aduh, ibu mungkin pulang besok nak. Ya jangan dong Bu, ibu tega Nina sendirian di rumah. Enggak sih, ibu juga kepikiran. Ya udahlah ibu pulang. Iya ibu pulang. Cepetan ya Bu, Nina takut. Nina tunggu di kamar Nina aja ya sampai ibu pulang. Iya Bu. Ada apa Rani? Aku kayaknya harus pulang deh mas. Anakmu yang nyuruh. Iya mas, suamiku lembur katanya, dia nggak berani sendirian di rumah. Terus gimana sama urusan kita? Maaf mas, kapan-kapan aja ya. Kita udah nyari hotel kemana-mana loh. Iya mas, aku minta maaf ya. Ya udah deh, aku antar pulang ya. Gak usah mas, aku sendirian aja biar cepet. Aku duluan ya mas. Ya, gagal deh aku. Padahal udah ngincer dia lama banget. Mas, ini kan hari Minggu, kok kamu masuk sih? Iya, ada hal penting yang aku urus. Apa mas? Biasanya juga bisa di rumah kok. Ya berarti kalau aku keluar ada hal yang gak bisa aku urus dari rumah. Oh, ya udah mas. Kenapa? Kamu mau pergi lagi? Enggak mas. Sekarang kamu gak betah banget ya di rumah. Betah kok mas, ya tapi kalau Ririn ngajak aku keluar terus aku di rumah sendirian, aku mau aja mas. Ya udahlah, terserah kamu aja. Kamu udah gak bisa diatur sekarang. Kamu mau bebas bukan Rani? Kamu ngomong apa sih mas? Ya enggak lah, aku nggak mau bebas. Ya terus kenapa beberapa hari ini kamu kayak gitu? Ya kan aku udah minta maaf mas, ya udahlah. Kamu tadi malam kalau Nina gak telepon suruh pulang juga gak bakal pulang kan? Pulang kok mas. Kamu bilang sama Ririn, tapi Ririn nelpon Nina nanyain kamu di mana. Ah itu mah dia iseng aja mas. Apaan sih kamu? Mana mungkin dia iseng sama Nina? Emang Nina temennya? Enggak gitu mas. Aneh kamu. Mas, rotinya belum habis. Nina, ibu mau goreng ayam dulu ya buat nanti makan siang kita. Iya ibu. Tadi malam gak jadi ke hotel. Terus mau kapan kita ke hotel lagi? Hah? Dika, tadi malam? Berarti bener, ibu tadi malam gak sama Tante Ririn. Halo ayah. Iya Nina, ada apa? Ayah, Nina lihat di HP ibu ada pesan masuk dari Dika namanya. Apa isinya Nin? Kata Dika tadi malam kita nggak jadi ke hotel. Terus kapan kita ke hotelnya? Astagfirullah. Nina, dengerin ayah baik-baik ya. Iya ayah. Nina, sekarang ke kamar Nina. Terus Nina ambil baju-baju Nina. Nina masukin ke dalam tas gede. Terus pergi dari rumah. 10 menit lagi ayah jemput di depan rumah ya. Iya ayah. Ini Nina beresin baju dulu ya. Oke sayang. Mas Dika, udahlah nanti dulu balasnya, aku lagi repot di dapur. Ini mana lagi Nina? Nina, ini ayamnya mau kering banget atau enggak? Nina, Mas Syafiq. Halo Mas Syafiq. Aku pergi sama Nina. Aku udah tahu semuanya. Halo Mas.
Pergi kemana? Apa jangan-jangan Nina baca pesannya Mas Dika yang ini? Aduh, bodoh banget aku ini sih. Bisa-bisanya bawa HP ke meja makan. Aku harus minta maaf sama Mas Syafiq. Rani. Mas, kamu pulang Mas. Aku kangen banget sama kamu. Ini surat cerai. Kamu tinggal tanda tangan. Habis itu kamu bebas mau sama siapa. Kamu bisa bebas kalau mau sama Dika itu. Maafin aku Mas, aku cuma cari teman aja Mas. Aku nggak benar-benar menjalin hubungan sama Dika Mas. Kita hanya sekedar teman ngobrol aja. Kalau kamu sekedar teman ngobrol aja, gak mungkin sampai kalian berani ke hotel. Enggak Mas, aku nggak jadi ke hotel sama dia. Iya gak jadi, karena Nina nelpon kan. Kalau Nina gak nelpon, apa yang bakal kalian lakukan? Ya nggak ngelakuin apa-apa Mas, kita cuma sekedar istirahat aja. Rani, kamu gak lagi ngomong sama anak kecil. Aku gak bodoh Ran. Gak mungkin di dalam hotel kalian cuma ngobrol-ngobrol aja. Sumpah Mas, aku nggak jadi pergi ke hotel sama Dika. Kamu punya rencana ke hotel aja sama Dika itu salah Ran, salah. Iya, aku minta maaf. Aku nggak ngulangin lagi, aku janji Mas. Maaf Ran, keputusan aku sudah bulat. Kita sudahin semua ya. Ini sudah tidak sehat Ran. Kamu berani melakukan itu. Menurut aku sudah fatal banget Ran. Kasih aku kesempatan sekali lagi Mas. Aku janji gak bakal ngulangin lagi. Aku janji Mas. Tetap gak bisa Ran, maafin aku ya. Kamu gak kasihan sama Nina Mas. Dia harus ngalamin orang tuanya bercerai. Lebih kasihan dia lagi kalau aku tetap mempertahankan rumah tangga ini Ran. Gimana sama masa depannya dia kalau dia tahu ternyata ibunya sudah pernah selingkuh. Aku minta maaf Ran, aku gak bisa sama kamu lagi. Aku pergi dulu ya Ran. Semoga kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mas Syafiq, Mas. Aku harus cerita ini sama Ririn. Halo Rin, halo. Kenapa Ran? Ririn, aku dicerain sama Mas Syafiq. Aku harus gimana Rin? Aku nggak tahu Ran. Berita kamu udah kesebar di grup WhatsApp kita. Lagi kamu kenapa sih bisa-bisanya ketahuan? Aduh, aku nggak tahu Rin. Maafin aku ya Ran. Kali ini aku nggak bisa bantu apa-apa. Maafin aku ya Ran. Halo Ririn. Aduh, kok Ririn gak mau bantuin aku sama sekali ya. Mas Dika juga gak tahu kemana. Aku benar-benar sendirian sekarang. Kini, Ririn menjalani hidup sendiri. Ia aktif di komunitas konseling pernikahan, bukan sebagai penasihat, tapi sebagai contoh nyata dari kekeliruan yang pernah dilakukan. Ia mengakui salah dan mencoba tumbuh dari kehancuran yang ia buat sendiri. Nah, baik ibu-ibu, itulah sepenggal cerita kehidupan rumah tangga saya. Inti dari semua ini adalah kalau belum siap menjadi ibu rumah tangga, mending kita tunda dulu pernikahan ya Bu. Jangan sampai kejadian seperti yang pernah saya alami, kejadian kepada ibu-ibu. Jangan ya Bu. Bu Rani, saya mau nanya dong. Iya, silahkan. Apa yang bikin Bu Rani tergerak untuk melakukan hal-hal seperti itu, Bu? Sebenarnya alasannya sepele ibu-ibu. Saya cuma lagi ngerasa kesepian. Udah gak ada alasan apapun lagi ibu-ibu. Begitulah ibu-ibu, namanya juga setan, datangnya bisa kapan aja. Kamu ada dukungan dari kerabat atau siapapun itu? Tentu ada Bu, teman dekat saya. Dia ngedukung saya banget akan hal ini. Ternyata dia udah sering melakukannya Bu. Pokoknya kalau udah berumah tangga, hal sekecil apapun itu tolong dibicarakan baik-baik sama pasangan kalian. Baik ibu-ibu, karena waktunya sudah habis, kita akhiri pertemuan kali ini ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Selamat pagi. Bu Rani keren banget udah mau berbagi pengalaman pahitnya buat mereka. Saya hanya gak mau mereka ambil jalan yang salah aja Bu. Semoga Bu Rani cepat pulih dari luka yang kemarin ya. Kalau ada pertemuan lagi, Bu Rani mau ikut. Mau Bu, mau banget. Nanti kabarin saya aja ya Bu. Iya Bu Rani, kalau gitu saya permisi dulu ya. Iya Bu Dian. Ini semua nggak mudah bagiku. Hidupku yang sebelumnya sudah sempurna, memiliki rumah tangga, mobil, keluarga yang harmonis. Aku nggak pernah kekurangan, tapi aku malah mencari kenyamanan sesaat di luar dengan orang yang salah. Padahal masih banyak kegiatan yang bisa aku lakukan, tapi aku malah memilih hal bodoh ini.